Baik, kita beri aplaus kepada Bu Liliosa. Memang beliau harus membawakan dua materi dijadikan satu. Kemudian di jadwal itu memang terjadi kesalahan. Memang sesi 4 itu milik Bu Liliosa dan sesi 5 itu milik Bu Epi. Karena memang materi ini sangat penting. Sedangkan sesi 6 nanti itu adalah panel Pranyuni dan Ian Rini. Jadi itu untuk koreksi di jadwal supaya tidak bertanya-tanya. Jadi selanjutnya kita masuk ke sesi kelima. Kepada Bu Epi disilakan. Mau turun dulu. Oh enggak. Oh ya. Shalom Bapak Ibu. Salam. Shalom. Salam. Sore Bapak Ibu, mudah-mudahan masih fokus ya. Apalagi di mulai malam. Saya hanya melanjutkan sedikit dari materinya Ibu Liliosa. Jadi di sini saya akan membahas tentang dampak pola asuh bagi perkembangan emosi anak dan remaja. Karena memang untuk masalah emosi ini sedang hits-hitsnya ya Bapak Ibu. Masalah cemas, emosi tidak stabil gitu ya pada remaja dan anak-anak. Jadi lebih ke membahas tentang bagaimana sih persoalan pola asuh yang sedikit kurang tepat yang diterapkan oleh orang tua kepada anak sehingga menyebabkan beberapa masalah, baik itu masalah mental, kemudian masalah perilaku seperti itu. Tidak perlu dikenalkan lagi ya Bapak. Tadi sudah dikenalkan sedikit. Udah. Ya baik. Tadi sudah dikenalkan sedikit oleh Pak Frans. Jadi namanya saya Patricia Elvini, biasanya saya dipanggil Evi. Baik, saya sehari-hari bekerja di rumah sakit klinik utama Sungai Bangkong. Dulunya rumah sakit jiwa, jadi masih terbawa. Bahkan Gojek juga kalau masuk ke situ juga bilangnya masih RSJ gitu ya. Kita sudah bilang itu klinik gitu, tapi mereka tetap patut itu ke RSJ gitu. Sedangkan untuk RSJ sendiri sudah terpusat di Bogor. Dan saya juga bekerja di Pelai Kasih itu sebagai psikolog klinis anak dan remaja. Memang fokus saya saat ini adalah di anak dan remaja. Kalau di klinik utama Sungai Bangkong itu saya fokus kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Dan kalau di Pelai Kasih saya lebih ke masalah anak dan remaja. Jadi kurang lebih hampir 10 tahun saya berpraktek dan cukup banyak memang untuk penanganan masalah-masalah anak remaja dan anak-anak itu sudah saya tangani. Baik Bapak Ibu, itu kayaknya terpotong ya Bapak Ibu ya. Jadi ini mengenai pola asuh dan perkembangan emosi anak sebenarnya itu. Jadi pola asuh orang tua sangat berpengaruh memang ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Liliosa juga bahwa pengaruhnya itu cukup besar pada kepribadian dan emosi anak. Dan emosi yang sehat dapat membantu anak menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik. Karena kalau emosinya tidak sehat, tentu sudah tahu ya pengaruhnya ya. Akan membuat anak itu menjadi kurang terarah gitu, untuk pengelolaan emosinya juga kurang stabil. Dan pola asuh yang salah dapat menyebabkan anak tumbuh dengan masalah emosional seperti kecemasan, rendah diri, atau agresivitas. Itu buat Terpotong. Gimana ini? Terpotong F5. Laptopnya tukar aja. Ganti ya. Nah, lain nama. Yang ini untuk psikolog. Beda. Laptop psikolog dengan itu beda. Semoga gak potong ya. Betul. Baik, sebelum kita masuk membahas tentang masalah-masalah yang terjadi pada anak dan remaja, kita tahu dulu ya Bapak Ibu, tahapan perkembangan anak dari 0 sampai 18 tahun. Kenapa 18 tahun masih dikategorikan anak? Karena mereka masih masuk pada tahapan anak
masa bayi 0 sampai 2 tahun itu Gimana ngaturnya? ada kebutuhan dasar. Jadi Ya, penjelasannya settingan sana ada setelah biar resolusi layarnya gitu. kemudian perkembangan Punya seksual ibu mungkin awal lebih tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Yosa. lebih usah. Kemudian masa kanak-kanak awal itu dimulai dari 3 sampai 6 tahun. Jadi di sini akan ada pembelajaran sosial, keterampilan bahasa, penjelajahan dunia. Kemudian masuk usia sekolah itu dari usia 7 sampai 12 tahun. Nah, di sini mereka akan mengalami perkembangan akademis, keterampilan sosial dan pemahaman diri. Dan yang terakhir itu adalah masa remaja, di mana ini dimulai dari usia 13 sampai 18 tahun. Di sini ada pembentukan identitas, keterampilan hidup dan hubungan sosial. Ini garis besarnya. Selanjutnya penjelasan. Di masa bayi ini, di fase ini bayi sangat bergantung pada orang dewasa untuk memenuhi kebutuhannya yang meliputi nutrisi ASI. Tadi juga sudah dibahas bahwa memang manfaat ASI ini sangat banyak, terutama untuk kecerdasan anak gitu ya dari ibu dewasa. Dan yang diajukan adalah hingga usia 6 bulan. Lalu dilanjutkan dengan empati yang berisi dan seimbang. Kemudian keamanan dan kasih sayang. Ya, bayi membutuhkan kesentuhan, dekapan, dan respon yang cepat terhadap tangisannya agar merasa aman dan membangun keterikatan emosional. Nah, biasanya ibu-ibu muda itu sering kali ya, mungkin ibu juga mendengarkan gitu ya dari keluhannya anak-anak bapak ibu sekalian bahwa ketika mereka melahirkan anak mereka sering mengalami baby blues yang membuat mereka akhirnya membuat tidak ada kenyamanan gitu untuk mengasuh anak yang di awal kelahirannya. Nah, ini juga bisa menjadi sebab utama masalah munculnya gangguan emosi pada anak nanti. Kemudian di sini juga mereka menjalani stimulasi, jadinya ada interaksi sosial, berbicara, menyanyi, bermain, gitu ya, membantu perkembangan otak serta keterampilan sosial emosionalnya. Nah, masih di masa bayi atau 0 sampai 2 tahun, di situ ada perkembangan sensorik dan motorik ya Bapak Ibu. Jadi di sensorik ini bayi menggunakan panca inderanya untuk mengenali dunia sekitar. Yang pertama penglihatannya. Kalau baru lahir, penglihatannya itu masih kabur. Lebih suka melihat wajah manusia. Jadi kalau bisa melihat bayi-bayi itu ya, kalau bisa dideketin wajahnya kita ke dia pasti ada respon, tertawa atau seperti melihat hal yang lucu misalnya. Kemudian di usia 6 bulan penglihatan mereka lebih tajam, mampu melihat detail dan mengenali wajah orang tua. Nah, yang di sini sering kali terjadi masalah adalah ketika orang tua mengenalkan anaknya gadget. Di usia 6 bulan itu saat anaknya makan gitu ya, mungkin kakek nenek juga mungkin ya dikasih tontonan televisi seperti itu. Dan akhirnya mereka mengalami masalah fokus. Saya sering kali mendapatkan anak-anak yang mengalami masalah fokus, speech delay karena penggunaan gadget yang terlalu dini ini. Sedangkan menurut WHO, untuk penggunaan gadget pertama kali itu diterapkan kepada anak usia 2,5 tahun. Nah, kalau 6 bulan itu sudah salah, apalagi penglihatannya ini dia hanya mengenal wajah sekitarnya aja, tapi kalau melihat warna yang berganti-ganti, suara yang terlalu cepat seperti itu ya, berarti musik-musik bayi itu anak-anak itu ya, itu kan terlalu cepat ritmenya, itu dapat membuat masalah sensorik dari pendengarannya juga. Nah, masuk pendengaran, di mana usia 3 sampai 6 bulan itu bisa mengenali suara dan menoleh ke semua suara. Tapi jika anak-anak yang sudah terkontaminasi gadget sejak dini ini, mereka akan sulit ketika kita yang merasa itu akan lihat. Bukan semata-mata dia itu mengalami autisme ya Bapak Ibu. Ada orang tua yang datang kepada saya, terus anaknya ini baru 1 tahunan saya. Jadi mereka sudah menduga anaknya ini mengalami autisme karena tidak merespon suara, kemudian berangkat ke orang tuanya. Terus ketika kita gali, ternyata tidak karena itu, bukan karena masalah autisme. Autisme sendiri itu memang dimulai dari persoalan penggunaan memori terlalu berlebihan pada si ibu. Nah, kalau misalnya ini dia bisa untuk merespon ketika kita panggil terus-menerus, ternyata responnya lambat. Setelah
kali saya tanya gitu ya, Ibu mengenalkan ininya ya, apa namanya, handphone atau televisi kepada anak Ibu? Iya, karena memang saya harus cuci ini dan lain-lain seperti itu. Jadi kalau misalnya ditinggal, takutnya dia nangis. Oh ya udah. Akhirnya kita putuskan untuk coba untuk dikurangi dulu agar kita melihat apakah responnya atau perkembangan sensornya kembali membaik. Kalau tidak kembali membaik, maka harus terapi. Dan yang perlu Bapak Ibu tahu, harga terapi itu tidak murah. Walaupun memang mau terapi di Sungai Bangkok, itu antriannya sampai harus nunggu ratusan orang dulu baru bisa dipanggil. Tidak tahu nanti anaknya sudah berapa. Nah, kemudian perkembangan motorik di usia 0 sampai 2 tahun. Di sini dia berkembang dari gerakan refleks hingga anak yang menjadi terkoordinasi dan lainnya ya. Kita lanjut masuk ke anak-anak awal nih Bapak Ibu. Jadi di sini mereka sudah mulai ada keterampilan bahasa. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah bisa melihat cucu atau anak-anak Bapak Ibu itu menunjukkan keterampilan bahasa mereka berkembang pesat di usia ini. Kadang ada yang datang itu usia 3 tahun anaknya belum bisa mengeluarkan kata satupun. Ya, kembali lagi ternyata masalahnya adalah penggunaan gadget terlalu tinggi. Karena overstimulasi, jadi mereka terlalu banyak mendengar kata-kata, apalagi ada bahasa Inggris 1, 2, 3 dan lain-lain. Sedangkan orang tuanya ngomong pakai bahasa daerah gitu ya. Dan datang itu yang keluhannya seperti itu. Anaknya belum bisa merespon dan belum bisa untuk mengeluarkan kata-kata. Sedangkan di usia 3 sampai 6 tahun itu seharusnya mereka sudah bisa untuk berbicara, kemudian membaca bersama-sama, maksudnya ini orang tua membacakan, mereka itu membaca, seperti itu bernyanyi. Nah, aktivitas yang sangat bermanfaat buat mereka. Nah, selanjutnya mereka juga ada pembelajaran sosial ya Bapak Ibu, kemudian penjelajahan dunia. Mungkin ini akan saya agak cepat karena memang mungkin nanti bisa dibaca bersama-sama oleh Bapak Ibu. Yang jelas ketika anak-anak di usia ini terus Bapak Ibu menemukan bahwa mereka ini kok sama sekali tidak ada mau sosialisasi, kemudian diajak keluar tuh takut gitu. Itu ada di sekitar saya juga ada, anak tetangga juga ada. Jadi memang ternyata orang tuanya itu cenderung bukan menekan sih, lebih kepada kayak terlalu overthinking dan ketakutan gitu kalau anaknya main dan teman yang lain nanti bisa jatuh. Takut anaknya lecet seperti itu, akhirnya stimulasinya jadi minim. Nah, overstimulasi salah, minim stimulasi juga salah. Jadi memang di perkembangan anak usia 0 sampai 6 tahun ini, atau kita bilang golden age ya Bapak Ibu ya, itu memang cukup riskan. Jadi antara kita tuh mau stimulasi anaknya terus-menerus salah gitu ya, terus tidak distimulasi juga salah, ada masalahnya. Jadi memang harus benar-benar yang seimbang gitu, yang sedang-sedang saja. Jadi kita pun tidak perlu terlalu khawatir, kita juga tidak perlu terlalu berlebihan gitu untuk menstimulasi anak. Jadi memang sesuai dengan usianya. Nah, perkembangan akademis itu mulai dari usia 7 sampai 12 tahun. Kalau untuk sekarang dari Kementerian Pendidikan sudah menerapkan bahwa anak-anak masuk sekolah dasar itu dimulai usia 7 tahun ya Bapak Ibu ya. Kalau di bawah itu kemungkinan harus mengikuti tes psikologi dulu atau pematangan sekolah biasanya. Dan juga kami juga kedatangan banyak anak yang usianya belum sampai 7 tahun atau 6 tahun untuk tes seperti itu, untuk melihat matang nggak mereka, bisa nggak mereka untuk mengikuti pelajaran. Karena memang untuk sekarang ini mungkin Bapak Ibu sendiri melihat anak-anak kita atau cucu-cucu kita ya Bapak Ibu itu mendapatkan pelajaran sekolah yang misalnya dia di kelas SD tapi pelajarannya tuh kayak didapatkan pada saat kita SMP ya Pak ya. Jadi lumayan juga gitu. Ketika misalnya mentalnya tidak siap, intelijensinya juga belum siap seperti itu, yang mungkin akan memungkinkan juga akademisnya juga akan bermasalah. Karena memang di usia ini mereka perkembangan akademisnya memang akan dikejar, di mana mereka belajar membaca, menulis, matematika, ilmu pengetahuan dan lain-lainnya. Saya sering mendapatkan juga keluhan dari guru-guru SMP ya Bapak Ibu ya. Jadi di mana mereka mendapatkan murid mereka itu belum bisa berhitung. 1 tambah 2 itu sampai harus gurunya itu harus sampai yang agak marah sih. Jadi kayak agak ngegas gitu ya jadinya. Karena dia tidak bisa untuk menghitung itu.
pertambahan. Kok kamu bisa? Tidak bisa untuk melakukan ini gitu. Sampai gurunya tuh berpikir ada apa ini ya gitu. Dan ini dialami oleh anak-anak generasi alpha yang dimulai dari usia 6 tahun saat ini sampai usia 12 tahun. Nah itu adalah generasi alpha, di mana mereka kesusahan untuk memahami suatu konsep seperti itu. Dan biasanya kita telusuri lagi itu juga karena minimnya stimulasi di rumah, jarang diajarkan, kemudian untuk persoalan belajar itu kesempatannya jadi kurang karena mereka dibiarkan main gadget, lagi-lagi gadget. Memang kita berhadapan dengan dunia digital, kita tidak boleh ketinggalan apalagi sekarang apa AI ya, kemudian robot sudah mulai merambah di mana-mana. Tapi kalau seperti ini anak dibiarkan terlalu sering melihat gadget juga buruk. Itu anak SMP. Kemarin saya bertemu dengan guru SMK juga menceritakan bahwa anak ini tidak paham tentang matematika. Jadi hal-hal yang tentang berhitung, tapi kalau dikasih uang ngerti. Misalnya, Dek, ini ada 100.000 ya, kamu belanjakan untuk 5 orang temanmu. Jadi berapa masing-masing temanmu itu dapat? 20.000 gitu. Tapi ketika mereka memberikan soalan 100.000 bagi 5, itu lama sekali mikirnya. Tapi duit cepat gitu. Naluri. Bakat dagang. Enggak, naluri alamiah. Iya, kayaknya semua sama sih, saya bilang gitu sama gurunya. Tapi yang ini memang prihatin ya Bapak Ibu ya. Karena ini sudah SMK gitu, sudah SMA, sudah di tahapan remaja, jadi luar biasa sekali sebenarnya dampak dari gadget ini. Terus usia sekolah ini kebangkitan sosial, kemudian pengobatan diri. Jadi kalau di sini mereka interaksi sosialnya semakin semakin kuat, mereka juga mulai berkelompok, kemudian ada ekstrakurikuler dan mereka ikuti, tutup dan lain-lain seperti itu. Pokoknya lebih sibuk lah dari bapak mamanya biasanya. Nah yang terakhir ini usia remaja dari usia 13 sampai 18 tahun. Nah ini yang paling riskan sama bapak ibu. Disinilah mulai muncul masalah mental, kemudian masalah perilaku, adat, sopan santun. Mungkin bapak ibu ini ya, mungkin ada perasaan juga sih kalau melihat remaja-remaja sekarang ini mulai turun kesopanannya, kesantunannya kepada orang yang jauh lebih tua. Saya merasakan seperti itu. Jadi jadi kayak lebih terlalu, kalau dibilang menahan tidak juga, tapi kayak lebih berani gitu. Kayak gurunya misalnya kamu nggak boleh seperti ini ya, maksudnya ada aturan seperti ini, tapi dia lebih emang itu kenapa Pak boleh makin tinggi gitu. Guru kan punya ada ininya ya, ada aturannya yang mana tidak boleh terlalu menekan anak kan ya. Jadi akhirnya udah mundur lagi gurunya, tidak lagi memberikan aturan dan lain-lain. Jadi guru-guru sekarang banyak komplain juga, jadi bukan dari orang tua tapi guru juga merasa bahwa anak mereka itu, anak didik mereka terutama yang bapak ibu itu mulai kurang sopan ya Bu ya. Coba kita telusuri dulu dari orang tuanya bagaimana, apakah bagaimana, untuk pola asuhnya bagaimana dan lain-lain. Dan kalau misalnya telusuri memang anak itu ternyata bermasalah dari pola asuhnya. Ada yang terlalu biarin, ada yang terlalu dimanjakan. Udah nggak apa-apa, orang cuma salah sedikit. Iya salah sedikit, tapi lama-lama jadi bukit gitu kan ya. Lama-lama jadi masalah yang luar biasa. Nah itu juga jadi beban pikiran juga. Karena memang di sini dalam pembentukan identitas mereka, orang tua terasa gagal gitu untuk membawa mereka ke identitas mereka yang sesungguhnya. Ini keterampilan hidup, ini teladan tadi yang Bapak ya. Nah ini sudah dibahas tadi oleh Ibu Yosana. Jadi ada beberapa jenis parenting style tadi ya. Ada yang masih atau masih lupa? Permisif ya. Bapak boleh mungkin
Bapak masih ingat tentang pola asuh permisif itu seperti apa? Bapak ingat? Berarti masih lupa ya Pak. Baik Bapak Ibu, ada yang masih ingat? Oke? Memanjakan. Selain itu, membebaskan. 100 nih. Oke. Tadi sudah dibahas sedikit. Jadi di sini otoritatif itu maksudnya demokratif ya. Jadi kontrol yang seimbang, kehangatan tinggi, kebebasan juga tinggi gitu ya. Kalau di sini ciri-cirinya kombinasi kontrol dan dukungan yang seimbang serta komunikasi yang terbuka. Itu demokratif maksudnya. Ini bahasa lainnya ya Bapak. Terus permisif ya tadi. Ya, kebebasan penuh, kontrolnya rendah, peraturan yang jelas, membebaskan, lalu membiarkan juga. Nah, kalau di sini dari akademisnya prestasinya jadi rendah karena kurang disiplinnya dari orang tuanya. Sosialnya jadi kurang menghargai aturan, kurang bertanggung jawab dianya. Kemudian emosinya jadi kesulitan mengendalikan diri atau emosi. Ini saya bahas yang buruk-buruknya ya, karena tadi sudah dibahas yang bagus-bagus. Jadi buruknya dari pola asuh ini yang seperti itu. Ada 3 ini. Kemudian otoriter, kontrolnya terlalu tinggi, kemudian sedikit dukungan. Nah, hal buruk yang terjadi di pola asuh ini, akademisnya mungkin berprestasi, tapi dia selalu merasa cemas. Kemudian sosialnya dia sulit beradaptasi karena kurang percaya diri tadi ya, minimnya self-esteem, kemudian sulit mengambil keputusan. Karena apa? Karena kontrolnya terlalu tinggi dari orang tuanya. Jadi ini terjadi pada anak-anak yang mau lanjut kuliah biasanya. Aduh, mama saya punya saya kedokteran kata dia. Tapi saya nggak suka kedokteran, saya sukanya masak. Ada. Dan waktu dites, ternyata memang hasilnya dia ke arah praktikal. Memang bukan masuk ke medis gitu. Jadi ada tes bakat minat di psikologi ya Bapak Ibu. Dan hasilnya ternyata memang tidak menyentuh sama sekali ke medikalnya. Nah ini PR saya akhirnya untuk menjelaskan kepada orang tua, karena orang tua sudah menginginkan kamu harus ini, harus jadi dokter, nggak bisa gitu. Karena bapak juga dokter, mamamu juga perawat misalnya. Jadi tidak terima gitu anaknya ternyata minat dan bakatnya justru ke arah hal-hal yang praktikal itu dan tidak menyentuh sama sekali di bidang medis. Nah ini akhirnya saya nggak tahu sih akhirnya bagaimana orang tuanya, apakah tetap kekeh gitu ya Bapak Ibu ya, dengan tuntutan anaknya harus jadi dokter atau membiarkan anaknya menggapai cita-citanya. Nah ini di otoriter. Karena saya lihat memang pola asuhnya cukup otoriter. Jadi sudahlah anaknya sulit mengambil keputusan, akhirnya tes tetap juga orang tuanya yang mengambil keputusan. Jadi percuma saya bilang Bapak Ibu tes karena ujung-ujungnya juga harus ikut maunya Bapak Ibu, tidak bisa. Kemudian emosi jadi cenderung rendah diri atau memberontak. Biasanya kalau anak-anak yang memang sudah dipaksakan untuk masuk ke dokteran gitu ya, nah itu ada juga pasien saya calon dokter maksudnya, jadi belum lulus kedokteran, ternyata memang dia dipaksakan untuk masuk ke dokteran tadi, yang akhirnya muncul ada keinginan untuk berhenti saja, atau saya maaf ya Bapak Ibu mati saja ya, biar selesai tadi. Saya bilang enggak, itu bukan menyelesaikan masalah. Kamu menyerah justru memperpanjang masalah apa ya? Mungkin orang tua saya lebih senang kalau saya nggak ada, karena kalau saya tetapkan di sini saya juga nggak mampu, karena IP-nya juga sudah turun. Nah ini jadi makin rendah diri, lama-lama depresi. Yang memberontak ada juga, lebih kepada melarikan diri dari kuliahnya. Jadi kuliah di luar, telepon orang tuanya, ya kuliah, bayar kuliah, bayar ini dan itu. Ujungnya tidak, ternyata kemana? Main sama temennya, kemudian dapat surat dari kampus orang tuanya, ternyata anak ini tidak mau kuliah selama 2 tahun. Padahal uang selalu dikirimkan. Dan maksudnya itu ya memang kembali lagi itu maunya orang tuanya dia kuliah di situ. Lagi itu adalah masalah dari pola asuh lingkungan. Berbahasa sih, karena memang
cukup banyak pengaruhnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat, ini pola asuh tidak terlibat atau involved tadi Ibu Widya sudah sampaikan. Di sini ini perhatian, aturan, bahkan tidak ada dukungan sama sekali. Biasa terjadi pada anak-anak yang mengalami broken home. Orang tuanya kemana, dianya kemana gitu ya. Akademisnya tentu prestasinya rendah ya. Jadi akan selalu jadi mahasiswa atau mahasiswa yang punya prestasi yang rendah. Kemudian sosial, jadi kesulitan berhubungan dengan orang lain, ya, karena dia akhirnya punya jalannya sendiri, main dengan orang-orang yang mungkin juga sama dengan statusnya dia, jadi anak-anak yang broken. Kemudian emosinya merasa diabaikan, tuh masalah kesehatan mental jelas, jadi anak-anak yang membangkang. Tadi Ibu Liliosa sudah menyebutkan anak pang. Bapak Ibu tahu anak pang? Saya sempat punya teman anak pang. Ya memang akhirnya jadi yang merasa dirinya jagoan, merasa dirinya yang hebat seperti itu. Intinya orang akan takut sama dia seperti itu. Nah ini anak-anak yang dididik atau hasil dari pola asuh tadi atau tidak terlibat. Yang selanjutnya toksik, dan ini yang paling sering saya temukan. Anak-anaknya berkonsultasi dengan saya. Kebetulan saya juga di Halodoc ya Bapak Ibu. Halodoc itu aplikasi online. Jadi anak-anak yang merasa tidak nyaman untuk bertemu dengan saya langsung gitu, akhirnya harus Halodoc pilihannya gitu. Dan kebanyakan dari mereka yang mengalami pola asuh seperti ini. Jadi orang tuanya sering merendahkannya, membandingkannya, mengkritiknya seperti itu. Tidak memberikan rasa aman sehingga ia menjadi kebingungan. Sebenarnya saya ini anak dia atau tidak gitu. Bahkan kayak mereka berpikir bahwa orang tuanya tidak ada pun ya udah gitu, tidak apa-apa. Tapi ya udah saya gitu aja. Ada yang seperti itu. Dampaknya di akademisnya prestasi rendah bahkan terbelakang. Sosialnya kesulitan mempercayai orang lain. Jadi sering overthinking seperti itu. Kemudian emosinya rentan, alami trauma dan gangguan kesehatan mental. Dan lagi-lagi setiap yang datang untuk konsultasi ya masalahnya trauma seperti itu. Ya, karena orang tuanya terlalu sering kali ini merendahkan, membandingkan. Nah, ini lebih parah lagi dari otoritas sebenarnya. Otoritas itu memang keras gitu ya, keras ya Bapak Ibu yang orang aku harus gini, harus gitu. Tapi mereka tidak pernah yang namanya kayak merendahkan anaknya seperti itu, berlebihan dalam mengkritik seperti itu. Tapi mereka lebih ke mengharuskan. Jadi disiplinnya tuh terlalu ketat gitu ya. Kalau biasanya orang-orang dari militer gitu dididik anaknya seperti itu dalam otoriter. Nah kalau toksik ini dia lebih kepada gabungan otoriter iya, permisif iya, membiarkan iya. Jadi kayak seolah-olah mereka tidak sama sekali mau jadi orang tua sesungguhnya. Hasilnya seperti ini. Apa pola asuh terhadap emosi anak? Oke. Di sini kita lihat dari kepercayaan dirinya ya Bapak Ibu ya. Jadi pola asuh demokratis meningkatkan rasa percaya diri anak, jelas. Pola asuh otoriter dan nenek itu tadi yang tidak terlibat ya Bapak Ibu bisa membuat anak merasa tidak berharga, tidak berguna seperti itu. Kemudian kemampuan mengelola emosi. Kalau anak yang diasuh dengan pola asuh positif gitu ya, lebih mampu mengelola stres dan frustasi tentu jelas. Kemudian anak-anak dengan pola asuh permisif, otoriter lebih mengalami ledakan emosi atau menekan perasaan mereka. Jadi kalau bisa Bapak Ibu bertemu dengan anak-anak Bapak Ibu, ya mudah-mudahan tidak ada yang Bapak Ibu ya yang baru aja deh tolong nanti dulu lah, nanti dulu. Jadi kita itu menyampaikannya pelan gitu ya, tapi dia membalasnya dengan nada yang tinggi seperti itu. Oh bisa jadi kayaknya ada yang salah nih dengan pola asuh saya nih. Kenapa ya dia seperti itu ya? Jadi kalau misalnya itu terjadi di lingkungan Bapak Ibu atau mungkin dijumpai juga di lingkungan Bapak Ibu, bisa ditanyakan selama ini bagaimana pengasuhnya, apakah memang terlalu permisif sehingga apapun yang dia lakukan ya udah gak apa-apa, apakah terlalu otoriter sehingga yang dilakukan ya udah gak boleh, harus ikut apa atau harus ikut apa. Terus yang selanjutnya kecemasan dan depresi.
pola asuh yang terlalu menekan atau terlalu bebas biasanya meningkatkan resiko kecemasan dan depresi pada anak. Dan terakhir, hubungan sosial dan empati. Anak tumbuh dengan pola asuh yang sehat lebih mudah berempati. Nah ini, jadi anak yang tumbuh dengan pola asuh yang tidak sehat, tadi munculnya tidak sopan sama orang tua, mudah sekali menantang, mudah sekali membuat masalah dan lain-lain. Nah, anak beda ya dengan remaja karena memang perbedaan tadi perkembangannya sudah beda, jadi untuk pengaruhnya atau dampaknya juga berbeda. Nah, kalau di sini kemandirian dan tanggung jawab, pola asuh demokratis mendorong remaja untuk lebih bertanggung jawab. Kemudian pola asuh permisif bisa membuat remaja jadi sulit mandiri. Jelas ya, karena apa-apa dia terlalu menggantungkan. Kalau permisif itu kan jadi akan menggantungkan apa harapannya ke orang tuanya. Misalnya dia tidak bisa mengerjakan PR itu yang hal termudah lah. Ma, Pa, buatin lah PR adek. Sudah dibuatin. Ya nilainya nilai orang tuanya sebenarnya bukan nilainya dia. Itu sebabnya akhirnya di saat dia diuji oleh gurunya, coba kamu uji 1 tambah 2 berapa? Tidak tahu. Tapi selama ini PR-nya selalu nilainya 100. Gurunya itu, oh orang tuanya yang mengerjakan PR mereka seperti itu ya. Yang kedua, hubungan dengan orang tua. Kalau di masa remaja ini, pola asuh demokratis menciptakan komunikasi yang terbuka antara remaja dan orang tua. Mereka jauh lebih terbuka. Tapi kalau pola asuh yang terlalu ketat, terlalu bebas, bisa menyebabkan konflik dan jarak emosional. Karena ketika anak yang terlalu diasuh dengan pola asuh permisif, ketika orang tuanya sedikit menolak permintaan anaknya, mereka akan menjaga jarak. Papa, mama sudah jahat, tidak mau lagi menuruti apa yang saya mau. Padahal itu baru sekali. Ujungnya mereka mulai stres karena tidak difasilitasi ke bawah. Terus pengendalian diri dan perilaku beresikonya. Nah, kalau remaja dengan pola asuh yang sehat lebih mampu menghindari perilaku berisiko seperti narkoba, pergaulan bebas. Jadi tadi sempat dibahas oleh Pak Pran juga ya tentang aborsi sering lebih banyak dilakukan oleh remaja SMP ya. Nah, jadi kalau bisa pola asuhnya tidak sehat, memungkinkan sekali anak itu akan melakukan hal tersebut. Karena saking takutnya nih, karena diasuh dengan pola asuh pendidikan, ketika dia kebablasan dalam pergaulannya, udah. Ada perempuan mana nih diingat nih? Bukan dan Peran mana? Peran itu. Nah, dampak jangka panjangnya dari pola asuh tidak sehat nih Bapak Ibu. Yang pertama, kesehatan mentalnya lebih berisiko mengalami kecemasan, depresi, dan gangguan kepribadian. Ini ditekankan lagi, jadi narkobanya. Kemudian kedua, kemampuan sosialnya, kesulitan dalam menjalin hubungan yang lebih stabil. Nah ini, saya juga menemukan anak-anak remaja kalau kita bilang kalau udah usia 25 tahun dan menjalin pernikahan, itu sebenarnya sudah tidak lagi remaja. Mereka sudah masuk ke dewasa awal. Mereka sekali ketika baru saja 6 bulan nikah, mau cerai. Nah kenapa? Nggak nyaman soalnya. Apa saya tuh nggak pernah ngomong orang-orang kayak gitu, tapi dia sering banget orang-orang nah gitu. Padahal itu karakter pasangannya yang memang mungkin tidak sama dengan ayahnya. Kebanyakan anak perempuan, mereka akan sering kali mencari karakter pasangannya yang mendekati karakter ayahnya. Ketika mereka tidak menemukan karakter pasangannya itu kayak ayahnya, sudah, saya mau cerai aja, tapi saya Katolik, susah. Saya juga bingung soalnya jawabnya. Kalau dari soal itu, biasanya saya minta untuk mereka mencari ya konselor pernikahan dari sisi keagamaan. Kalau misalnya dari sisi psikologis, saya mau lihat dulu sebenarnya apa yang menyebabkan dia memutuskan untuk mengambil keputusan berpisah padahal berhubungan. Yang mana saya hanya sepele ya, karena bapaknya itu sangat sabar, baik, ya itu permisif tadi. Dia mendapatkan suami yang keras gitu ya. Apa-apa nggak boleh. Ya bukan karena dia nggak boleh, bukan karena dia mengekang, tapi karena dia menjaga aja. Ya misalnya kayak dia pergi ke klub malam, ya pasti suami tidak akan membolehkan.
ada di sini bapak-bapak yang bolehkan istrinya pergi ke kamar sama temennya. Anton. Anton. Pasti nggak ada kan? Nah, ini terlalu dijelaskan nih bapak ibu. Jadi rasanya, nggak kayak bapak tuh. Bapak tuh aja dulu saat waktu dia mahasiswa gitu, itu boleh membolehkan dia pergi ke kamar sama teman-temannya. Sedangkan ini nggak boleh gitu. Sedangkan kalau saya pikir dengan logika kita gitu ya wajar suaminya Melarang. Ya melarang, udah aturan seperti itu. Suami harus melarang. Nah, jadi akhirnya untuk masalah pernikahan kebetulan karena saya fokusnya ke anak dan remaja, saya sarankan ke teman saya. Dan setelah saya telusuri, ya memang hasilnya tentunya bagus. Puji Tuhan ya baikkan lagi gitu, dan mereka saling menerima. Nah, seiring berjalannya waktu mungkin menerima karakter dari suaminya. Lumayan baru 6 bulan terus minta cerai. Terus ada juga yang sudah berjalan 2 tahun. Nah ini saya juga bingung dengan generasi sekarang gitu ya. Mudah sekali untuk mengambil keputusan. Yang masalahnya juga terlalu sepele menurut saya. Jadi mungkin karena bapak ibu adalah nantinya penerus dari ini ya, materi yang didapatkan oleh bapak ibu saat ini, boleh nggak disampaikan kepada mereka bahwa menikah itu bukan hanya setahun 2 tahun gitu. Saya melihat anak-anak sekarang rata-rata benar-benar tidak sanggup gitu untuk menjalani pernikahan mereka lebih dari 10 tahun. Di bawah itu pasti sudah ada yang mikir pisah. Mungkin kalau di agama sebelah gitu ya, itu ngomong pisah aja udah benar-benar pisah gitu kan. Kalau kita masih ada ikatan bahwa kita nikah pun tidak bisa, kita tidak bisa untuk mengambil keputusan seperti itu. Nah untuk ada ini, hebatnya agama kita gitu Bapak Ibu, itu ada aturan itu yang membuat anak dewasa tersebut mulai berpikir ya saya coba dulu untuk menjalani lagi agar sekiranya ini bisa diatasi. Selanjutnya ketiga, pendidikan dan karir. Kurangnya motivasi belajar, sulit fokus, kurang percaya diri dan mencapai prestasi. Yang keempat, pola asuh jadi berulang. Jadi anak yang mengalami pola asuh negatif cenderung mengulangi ketika menjadi orang tua. Nah seperti ini. Di situ Bapak Ibu bisa melihat adanya kesamaan dan gambar sebelah dengan sebelah kiri kanan. Ayo Bapak mungkin menemukan kesamaannya. Kesamaannya itu sama-sama istilahnya melahirkan anaknya sama-sama dengan istri atau bapak itu. Oke, baik Pak. Mungkin ada pendapat lain nih Bapak yang Bapak lihat dari gambar itu ada yang sama tidak di sini? Gambar psikologi. Anak itu merasa tertekan. Kemudian dari segi orang tua ada semacam ancaman. Jadi anak itu akan merasa terancam karena ada dikatakan orang tua. Baik. Belum dapat saya nih. Mungkin itu ada ini Bu. Dari sini nah ada. Dari gambar yang terakhir. Ini Made. Ya betul. Tepuk tangan bagi Indonesia Bu. Ibu Haji ini tepuk tangan bagi Ibu Haji ini. Oke. Iya ya sama-sama memegang boneka dalam artian. Itu dia Bapak besar. Sama-sama megang boneka, iya. Karena dia yang kecil ini adalah seorang ayah tadi. Nah, itu. Jadi di mana dia ketika kecil mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari ibunya. Nah, setelah dia dewasa, dia mulai yang sama yang pernah ibunya lakukan kepadanya ke anaknya. Itu kesamaannya dia megang boneka sama-sama megang boneka. Ya, latihan fokus dulu. Dia fokus dulu. Oke. Lagi dia. Pecahkan yang misterinya ya Pak ya. Lagi dia. Oke, di sini terjadi intergenerational cycle of abuse.
Iya. Bapak yang sering melakukan KDRT kepada anaknya, ternyata dia bisa juga menjadi pelaku juga gitu kepada pasangannya, kepada anaknya juga seperti itu. Nah ini tidak akan bisa berhenti kalau misalnya dari sini yang mengalami masalah tersebut menghentikannya. Dalam artian mereka harus menjalani dulu psikoterapi. Kita ada namanya trauma healing. Jadi kita memberikan dulu trauma inner child-nya agar dia bisa menjadi sosok orang tua yang jauh lebih sehat dan gangguan emosi dan perilaku yang banyak dialami anak akibat pola asuh yang tidak sehat. Nah ini saya ambil beberapa contoh sekitar 5. Jadi yang sering juga saya temuin, yang pertama gangguan kecemasan tadi sudah disebutkan terus-menerusnya. Jadi pola asuh otoriter dan overprotective terlalu mengontrol dan menekan anak. Anak jadi mudah cemas, takut mengambil keputusan, sulit beradaptasi dan selalu ragu-ragu dalam bertindak. Selanjutnya kesehatan mental yang lain atau perilaku masalah perilaku yang lain adalah ODD atau Optional Defiant Disorder. Di sini pola asuh yang menjadi penyebabnya adalah pola asuh permisif, terlalu memanjakan, atau pola asuh yang kasar, sering memukul dengan keras. Dampak pada anak sering membangkang, sulit diatur, agresif, suka berdebat dengan orang tua anaknya, atau guru gitu ya, tidak mau menerima aturan. Yang selanjutnya depresi, ini juga sering dikit, udah lama saya mau nyerah, udah lama saya mau pergi aja, udah lama dan lain-lain. Jadi pola asuh penyebabnya di sini ada pola asuh yang penuh kritik, kurang kasih sayang, anak sering dibanding-bandingkan dan tidak mendapatkan dukungan emosional. Ini pola asuh apa nih? Apa tadi Bapak? Oh iya, toksik benar. Dampak pada anak menjadi pendiam, mudah menangis, tidak percaya diri, kehilangan minat pada hal-hal yang disukai, bahkan bisa muncul pemikiran untuk menyakiti diri atau selebihnya. Selanjutnya gangguan perilaku antisosial atau kita biasanya kenalnya psikopat ya Bapak Ibu ya. Jadi pola asuh penyebabnya adalah pola asuh yang tidak memberikan batasan yang jelas antara benar dan salah. Dia lakukan salah, ya udah nggak apa-apa, benar kok benar. Dia mukul temannya, ya udah nggak apa-apa, kamu benar kok mukul dia. Kan dia ganggu kamu misalnya, padahal enggak. Karena anaknya sedang berbohong pada orang tuanya. Nah ini bisa menyebabkan anak-anak akan nantinya menjadi orang yang bermasalah perilakunya seperti ini. Anak jadi cenderung suka berbohong ya, mencuri, tidak peduli dengan perasaan orang lain dan sulit memahami konsekuensi dari perbuatannya karena selalu dibenarkan oleh orang tuanya. Biasanya ini pola asuh apa? Benar, kondisi ini. Oke, di studi kasus sekitar ada 8 studi kasus, tapi saya bahas setiap satu aja lah kalian Ibu ya. Nanti bisa tanya nanti ya. Nah, studi kasus pertama, anak dengan gangguan kecemasan akibat pola asuh overprotective atau otoriter. Ini Rebecca dibesarkan oleh orang tua yang sangat protektif, ibunya selalu mengawasi setiap gerak-geriknya, melarang bermain di luar karena takut jatuh. Tadi saya sudah ceritakan, terluka dan selalu membuat keputusan untuknya. Kamu ini ya, kamu nggak boleh ini dan nggak boleh ini. Tampaknya Rebecca menjadi anak yang sangat cemas, takut mencoba hal baru, sering menangis. Jika harus menghadapi situasi sosial seperti berbicara di depan kelas, dia mulai ketakutan. Dan dia juga takut untuk bermain dengan teman sebayanya. Nah, ini depresi, kita skip dulu. Agresif, akibat pola asuh dan kekerasan, oke. Ini ya, masuk toksik. Jadi gimana dia sering melihat ayahnya pukul ibunya, dan akhirnya dia sering menjadi agresif di sekolah, pukul teman-temannya. Nah, saya pernah dapat juga anak seperti Bu Dini. Jadi sering marah tanpa alasan yang jelas, sering mengontrol emosinya. Ternyata ya itu ditelusuri bapaknya sering kali melakukan kekerasan pada ibunya. Studi kasus keempat kita skip lagi. Gangguan sosial. Kesimpulan dari studi kasus tadi, jadi pola asuh yang tidak tepat dapat berdampak besar ya Bapak Ibu pada perkembangan emosional dan perilaku anak. Oleh karena itu penting bagi orang tua untuk menerapkan pola asuh yang seimbang, di mana anak mendapatkan kasih sayang, disiplin yang adil serta ruang untuk berkembang secara
Saya belum menemukan yang dari agama kita, banyak dari agama. Nah ini mereka kasusnya seperti ini. Jadi di mana ayahnya terlalu keras ya, sering melakukan kekerasan verbal terhadap ibunya, sehingga si Rina ini sering melihat ibunya diperlakukan begitu, dan dia menumbuhkan ketakutan kalau nantinya dia bersama laki-laki, dia akan mengalami hal yang sama dengan ibunya. Lagi-lagi ini memang si Rina harus diterapi trauma dulu, trauma healing, dan mengubah mindsetnya bahwa tidak semua laki-laki itu sama. Jadi kalau ayahnya seperti itu belum tentu laki-laki yang ditemukan itu seperti itu. Untuk mengembalikan lagi ketertarikan emosionalnya kepada lawan jenis. Kalau ini laki-laki yang tertarik dengan laki-laki karena dominasi ibu. Ya benar, karena dominasi ibu. Jadi ibu yang terlalu protektif, ibu yang terlalu mengontrol, bahkan mainan dan warna-warna itu dipilihkan oleh ibunya yang identiknya dengan warna perempuan gitu, warna pink, agak pink gitu ya, dan jarang untuk berinteraksi dengan anak laki-laki lainnya. Jadi dia lebih sering bermain dengan saudara perempuannya, sehingga dampaknya si adik ini merasa lebih nyaman atau bermain dengan anak perempuan dan memainkan permainan yang yang anak perempuan lainnya mainkan seperti itu. Dia mengalami kebingungan tentang peran gendernya dan akhirnya berdampak pada bagaimana dia berinteraksi dengan lawan jenisnya, karena dia merasa tidak nyaman. Dia justru merasanya nyaman ketika berinteraksi dengan sesama jenisnya, kayak ada keterikatan emosional seperti itu. Nah, kalau dari kesimpulan studi kasus yang tadi, khususnya untuk perilaku masalah penyimpangan seksual tadi ya, jadi terlihat bahwa relasi terlalu protektif, permisif, atau lingkungan keluarga yang penuh trauma dapat berkontribusi pada kebingungan identitas seksual anak. Namun penting untuk dicatat bahwa identitas seksual seseorang juga dipengaruhi oleh faktor biologis. Kalau saya pernah baca itu dari faktor DNA itu ada 5%. Nah, cukup juga berpengaruh anak itu bisa mengalami disorientasi seksual. Jadi oleh karena itu pendekatan yang terbaik adalah dengan memberikan pemahaman yang seimbang, hubungan emosional tentunya, dan membiarkan anak menemukan jati dirinya dengan bimbingan yang sehat. Studi kasus yang berikutnya ini tentang pindah agama. Nah ini juga sering banyak anak yang akhirnya kata orang longkot, mungkin ke sebelah. Nah ini karena memang kurang perhatian emosional dari orang tuanya. Dimana si Alexa ini berasal dari keluarga secara nominal agama yang cukup taat. Nah, kadang terjadi justru yang kayak gini di agama kita. Seringkali mereka berpindah ke sebelah, entah itu karena cintanya pada pasangannya, atau ya karena ini lingkungannya terlalu mempengaruhi, memberikan doktrin-doktrin gitu ya, bahwa kok nyembah itu manusia gitu ya, dan lain-lain. Akhirnya pindahlah dia ke agama sebelah karena kurangnya perhatian emosional dari orang tuanya. Orang tuanya juga terlalu sibuk bekerja, jarang memberikan perhatian emosional. Jadi ketika dia ingin bertukar pikiran tidak ada sama sekali untuk yang diajak tukar pikiran. Kalau ini yang kedua, ini pindah agama karena trauma dan kekecewaan terhadap orang tua. Nah kalau ini karena orang tua menggunakan agama sebagai alat kontrol dan menghukumnya. Jadi kalau dia tidak ke gereja gitu ya, dia dipermalukan nih di depan saudara-saudaranya, supaya dosanya banyak masuk neraka dan lain-lain. Karena dia tidak taat, dia tidak pernah ke gereja. Orang tuanya ke gereja dia tidur ya. Nah akhirnya si Bima itu tumbuh dengan rasa marah, kecewa terhadap agama yang dianut oleh keluarganya. Yang lagi-lagi dia merasa bahwa agama itu hanya untuk menindasnya saja. Karena kekecewaan ini pindahlah dia ke agama tersebut. Kesimpulan studi kasus yang ini, jadi pola asuh yang terlalu otoriter, kurang perhatian emosional, atau menggunakan agama sebagai alat kontrol dapat membuat anak merasa terasing dan mencari kebenaran di luar lingkungan keluarganya. Oleh karena itu penting ya bagi orang tua untuk mengajarkan agama dengan pendekatan yang penuh kasih, ya, memberikan ruang bagi anak untuk bertanya
asuh yang sehat tadi sudah juga dibahas sedikit oleh Ibu Lili saya. Kita skip aja. Intinya komunikasi yang terbuka, berikan batasan yang jelas tapi fleksibel, tunjukkan kasih sayang dan dukungan. Jadilah contoh yang baik. Jadi kita mau kasih contoh, kamu jangan gini ya, kamu harus gini ya, tapi kita tidak memberikan hal yang baik gitu. Karena memang anak kan meniru perilaku orang tuanya, apalagi dari kecil, dari usia 2 tahun ke atas itu mereka sudah bisa untuk meniru perilaku orang tuanya. Jadi sehingga ini sangat penting sekali, cobalah untuk jadi contoh yang baik bagi orang tua, bagi anak. Apabila ingin anak itu menjadi anak yang baik dan menjadi orang tua yang baik.